全くおっしゃる通り違いますし、求められることも違うと思うので、より早く戦術にフィットできるように、馴染めるように自分の中でもいろいろトライしていきたいなと思います。そこは自分を評価してくれた一つの基準として受け止めてますし、それは別にプレッシャーとかではなくて。Ketersediaan kita untuk pemain depan itu sudah ada, tentunya akan berproses. Dia akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir dan setelah itu mungkin akan makan malam bersama, akan diumumkan. Yang pasti kita bisa mendapatkan seorang striker karena ini kita kekurangan memang di garis depan atau di lini serang. Jepang kecolongan striker, Ayase Ueda pilih gabung timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Ayase Ueda, striker andalan Jepang yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie Feyenoord, dilaporkan telah memilih untuk membela timnas Indonesia di pentas internasional. Keputusan Ueda ini langsung menjadi perbincangan hangat, baik di Jepang maupun Indonesia, karena statusnya sebagai salah satu talenta terbaik Jepang yang kini memutuskan berganti kewarganegaraan. Ayase Ueda, 25 tahun, adalah salah satu striker muda paling potensial di Asia. Ia memulai karir profesionalnya bersama Kashima Antlers di Liga Jepang, J-League, sebelum pindah ke Feyenoord pada 2022. Ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi pilihan reguler di tim nasional Jepang. Namun, belakangan, Ueda disebut-sebut merasa kesulitan mendapatkan peran utama di skuad Jepang karena persaingan ketat dengan striker-striker lain seperti Takuma Asano dan Daizen Maeda. Di tengah situasi tersebut, muncul kabar bahwa Ueda memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak kakeknya, yang membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memainkan peran penting dalam mendekati Ueda dan membujuknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Ueda telah rampung, dan sang striker akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2024. Ini adalah langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Ayase Ueda adalah pemain berkualitas yang memiliki pengalaman di level tertinggi. Kami sangat senang menyambutnya ke dalam keluarga besar timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Ueda sendiri mengaku bahwa keputusannya untuk membela Indonesia adalah bentuk penghargaan terhadap warisan keluarganya. Saya selalu tahu bahwa saya memiliki darah Indonesia dari keluarga saya. Kini, saya ingin memberikan sesuatu kembali kepada tanah leluhur saya dengan bermain untuk timnas Indonesia, ujar Ueda dalam pernyataan resminya. Keputusan Ueda untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjadi pukulan besar bagi Jepang. Media Jepang menyoroti keputusan ini sebagai kehilangan besar, karena Ueda dianggap memiliki masa depan cerah sebagai salah satu striker terbaik di Asia. Di sisi lain, publik Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Media sosial dibanjiri komentar positif dari penggemar sepak bola tanah air yang optimis bahwa kehadiran Ueda akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini seperti mimpi. Ayase Ueda adalah striker kelas dunia, dan kini dia membela Indonesia. Saya yakin kita punya peluang besar di Piala AFF, tulis seorang netizen di Twitter. Namun, ada juga pengamat sepak bola yang memberikan catatan. Mereka menilai bahwa keputusan Ueda ini mungkin didorong oleh keinginan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di level internasional, sesuatu yang sulit ia dapatkan di timnas Jepang. Bergabungnya Ueda tentu menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini depan. Dengan ketajamannya sebagai striker, Ueda diharapkan mampu mengatasi masalah efektivitas serangan yang sering menjadi kendala bagi timnas Indonesia di turnamen besar. Pelatih Shin Tae-yong, yang memiliki pengalaman menghadapi Jepang sebagai pelatih Korea Selatan, mengaku sangat antusias dengan kehadiran Ueda. Dia adalah pemain yang memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Dengan pengalaman dan kemampuannya, dia akan menjadi senjata utama kami di Piala AFF, ujar Shin. Selain itu, Ueda juga diharapkan bisa menjadi mentor bagi striker-striker muda Indonesia seperti Ramadan Sananta dan Arhan Kaka.
Kombinasi pengalaman Ueda dengan potensi para pemain muda ini bisa menjadi formula ampuh untuk membangun lini serang yang solid. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan pada awal Desember tahun 2024. Ueda akan langsung bergabung dengan skuad yang dipimpin Shin Tae-yong. Sebagai persiapan, Indonesia juga akan menjalani serangkaian uji coba internasional melawan tim-tim kuat untuk menguji kekompakan tim. Piala AFF 2024 menjadi target utama Timnas Indonesia, dengan ambisi besar untuk meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Kehadiran Ueda, bersama pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Ivar Jenner, membuat Indonesia semakin percaya diri menghadapi turnamen tersebut. Keputusan Ayase Ueda untuk membela Timnas Indonesia adalah langkah besar yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan kualitasnya sebagai striker top, Ueda akan menjadi tumpuan baru bagi Timnas Garuda di Piala AFF dan turnamen internasional lainnya. Kini, seluruh perhatian tertuju pada perjalanan Ueda bersama Timnas Indonesia. Akankah kehadirannya menjadi kunci sukses Garuda untuk meraih gelar juara? Waktu akan menjawab, tetapi semangat dan optimisme para penggemar Indonesia sudah membumbung tinggi. Rumor mengenai Ueda memiliki darah Indonesia memang bukan hal baru. Berdasarkan informasi yang beredar, Ueda disebut memiliki nenek yang berasal dari Indonesia sebelum pindah ke Jepang. Hal ini memberikan peluang baginya untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Namun, untuk bergabung dengan Timnas, Ueda harus melewati berbagai proses, termasuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan izin dari FIFA. Mengingat Ueda pernah bermain untuk Timnas Jepang di level junior, tetapi belum di turnamen besar senior, peluang ini masih terbuka lebar. Jika Ueda benar-benar memperkuat Timnas Indonesia, pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi debut yang sangat dinantikan. Laga tersebut merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia harus menghadapi lawan berat di grupnya. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Asia, dengan segudang pemain berpengalaman dan rekam jejak yang mengesankan di level internasional. Kehadiran Ueda di lini depan diharapkan mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong juga menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemain dengan mentalitas dan pengalaman internasional. Jika Ueda bergabung, ia bisa menjadi senjata rahasia untuk meraih hasil positif dalam laga krusial tersebut. Pernyataan Ueda ini langsung mendapat perhatian besar dari publik sepak bola Indonesia. Di media sosial, tagar-tagar Ayase Ueda untuk Garuda dan tagar Ueda debut TV Saudi menjadi trending dalam waktu singkat. Banyak fans yang berharap agar Ueda segera menyelesaikan proses administrasi untuk memperkuat timnas. PSSI juga memberikan tanggapan atas kabar ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari kemungkinan tersebut. Kami akan melihat semua opsi yang ada. Jika Ayase Ueda benar-benar serius, ini akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi timnas, ujar Erick. Sebagai salah satu striker paling menjanjikan dari Asia, Ayase Ueda memiliki kualitas yang sulit ditemukan di timnas Indonesia saat ini. Bermain untuk Feyenoord di Eredivisie, Ueda telah menunjukkan kemampuan mencetak gol yang tajam, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan ketenangan di depan gawang. Jika bergabung dengan timnas, Ueda bisa berduet dengan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand atau Rafael Struijk, menciptakan lini serang yang lebih dinamis dan mematikan. Selain itu, pengalamannya di kompetisi Eropa akan menjadi aset berharga untuk meningkatkan mental dan kualitas permainan skuad Garuda. Meski antusiasme publik sangat besar, proses naturalisasi Ueda tidaklah sederhana. Selain memerlukan persetujuan pemerintah dan PSSI, Ueda juga harus memenuhi persyaratan FIFA untuk mengganti asosiasi negara. Pakar hukum olahraga, Yusuf Kurniawan, menjelaskan bahwa proses ini bisa memakan waktu. Selama Ueda tidak pernah bermain untuk Jepang di kompetisi resmi senior FIFA, peluangnya tetap ada. Namun, PSSI harus bekerja cepat mengingat waktu pertandingan melawan Arab Saudi semakin dekat, kata Yusuf. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan selanjutnya dari pernyataan Ueda.
Jika ia benar-benar